Membicarakan perang Rusia-Ukraina sama saja membahasakan kerugian tak berkesudahan, terutama jika melihat perkembangan perang yang mewakili kemunduran kubu Ukraina. Sudahkah kalian melihat rekaman penghancuran massal tank-tank Ukraina? Ramai beredar di media sosial, sejumlah tank menjadi sasaran penghancuran drone Rusia yang menyusup dan meledak tak peduli meski pasukan masih berdiam di dalam kendaraan tempur tersebut. Hal ini lantas menghadirkan pertanyaan seperti apa persiapan Rusia hingga agenda penghancuran tank tampak luar biasa dalam implementasinya. Intensifkan penghancuran tank. Situasi medan perang yang melibatkan kekuatan tempur Rusia dan Ukraina belakangan tampak makin pelik. Bagaimana tidak, Putin amat sensi ketika negara tetangganya dekat dengan Barat, dan sebagai tanggapan, Zelensky terus meminta bantuan Barat untuk menghalau serangan yang dilancarkan Rusia. Lingkaran setan yang demikian pun tak berhenti di situ, sebab negosiasi yang tak pernah menemui kesepakatan akan berakhir dengan jalan kekerasan, dan Putin tak pernah main-main dengan ancamannya. Yah, baru seminggu setelah juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan perang akan terus berlanjut. Setelahnya, berita terkait penghancuran tank mulai mengudara di lini massa. Pada Senin 16 Desember lalu, sebuah laporan menyusul rekaman yang beredar di Telegram menyebut adanya penghancuran kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dari perwira pengintai Brigade Marinir Pengawal Terpisah ke-40. Penghancuran secara cepat dan intens itu pun menyasar sejumlah kendaraan, di antaranya MLRS Sivalka VM-5 buatan Ukraina, truk kamuflase, kendaraan lapis baja Spanyol, senjata self-propelled 155 mm Amerika M109, tank Ukraina T-64BV, dan BMP-2. Kemudian dalam unggahan lainnya pada hari Rabu, sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina terekam ditabrak drone peledak Rusia hingga membara hebat. Kendaraan Ukraina yang terparkir maupun yang bergerak menjadi sasaran serangan drone Rusia. Belum diketahui total kerugian dalam serangan ini karena media-media Barat tentu tak akan melaporkannya. Dominasi pertempuran. Terlepas dari pengalaman gagal tempur di Suriah, tak satu pun yang bisa menyangkal betapa ketangguhan Putin dalam menggempur Ukraina senantiasa meraup kesuksesan. Dapat dikatakan bahwa pasukan Rusia menunjukkan dominasi mereka di medan perang saat ini, di mana penghancuran tank Ukraina dan kendaraan lapis baja Max Pro buatan Amerika dalam operasi terpisah juga dianggap sebagai tolok ukurnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media, pada Selasa 17 Desember kemarin, upaya serangan Ukraina dengan kendaraan lapis baja Max Pro berhasil digagalkan. Keberhasilan itu dilaporkan setelah pesawat nirawak FPV presisi dari Brigade Garda Senapan bermotor independen ke-37 Rusia menghancurkan kendaraan sepenuhnya. Dengan demikian, penghancuran tidak hanya mengganggu rencana musuh namun sekalian melenyapkan personel yang melarikan diri melalui serangan udara di Rozdolne. Selain itu, di wilayah Chasov Yar, tank Ukraina terdeteksi oleh pengintaian Rusia dan segera menjadi sasaran pesawat nirawak FPV yang dilumpuhkan sepenuhnya. Didukung oleh serangan artileri tanpa henti dan taktik pesawat nirawak yang terkoordinasi, pasukan Rusia nyatanya dapat menghancurkan pertahanan musuh yang dibentengi, menegaskan kendali atas wilayah-wilayah kritis, serta menunjukkan keunggulan taktis dan teknologi mereka. Mengapa operator drone Rusia sehebat itu? Kehadiran pesawat nirawak alias drone telah menandai titik balik sejarah peperangan modern yang menyoroti peran utamanya dalam konflik kontemporer. Mengutip situs Army Recognition, penggunaan drone secara luas di perang Ukraina memungkinkan angkatan bersenjata Rusia memantau pergerakan musuh secara langsung, mengkoordinasikan serangan artileri dengan presisi yang lebih tinggi, dan melakukan serangan asimetris terhadap infrastruktur penting. Selain itu, maraknya penggunaan drone komersial yang diadaptasi untuk keperluan militer telah menunjukkan pendekatan baru terhadap peperangan hybrid, di mana teknologi sipil berbiaya rendah diubah menjadi senjata yang tangguh.
Karena itu, jika berbicara tentang kemajuan drone Rusia, maka rahasia di baliknya akan menarik untuk dibincang. Pada pertengahan November lalu, perusahaan manufaktur pertahanan Rusia, Kalashnikov, mengumumkan pelatihan kelompok baru operator UAV yang secara khusus dirancang untuk memenuhi tuntutan operasional di zona operasi militer khusus selesai dilaksanakan. Program pelatihan pengendalian UAV pun dilakukan secara intensif dengan memastikan aliran operator yang stabil dan mampu mengerahkan serta mengelola drone secara efektif dalam skenario pertempuran. Sesi pelatihan juga mencakup protokol operasional untuk memastikan kinerja optimal di lapangan. Jadi, dapat disimpulkan, Rusia amat serius dan telaten dalam mempersiapkan kehadiran drone mereka yang mumpuni di medan tempur. Eurasian Times yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia menyebut, lebih dari 3.500 operator drone FPV telah dilatih sebagai bagian dari operasi militer khusus. Ini mencakup lebih dari 1.700 awak drone dan menyoroti investasi signifikan dalam pelatihan pesawat nirawak di jajaran militer Rusia. Spesifikasi drone FPV Rusia. Keberadaan drone kamikaze FPV dalam perang Ukraina mewakili sorotan yang tak luput dari perhatian dunia. Tidak hanya karena kemampuan mematikan, drone ini pada dasarnya menghadirkan metode baru berupa propaganda kemenangan lantaran menghadirkan rekaman video detail penyerangan. Kemudian dengan harga relatif murah, FPV diberkati dengan spesifikasi luar biasa yang penjabarannya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, drone kamikaze FPV UPIR, Vampir, disebut bisa membawa granat mortir RPG-7 seperti PG-7VL, granat anti-tank genggam RKG, 3M, dan bahan peledak fragmentasi. Tim pengembangan menciptakan transponder udara extender yang menggandakan jangkauan FPV. Kedua, ada drone kamikaze FPV Gastello yang mulai diproduksi di Rusia pada Agustus 2023 dan telah diuji coba di medan pertempuran. Kelebihan drone ini adalah kemampuan operasinya di malam hari karena dibekali kamera night vision real time yang tidak dimiliki oleh drone konvensional. Selanjutnya ada drone kamikaze FPV Ghoul yang penggunaannya dimulai oleh pasukan khusus Rusia sejak 4 Oktober 2023. Drone ini memiliki jangkauan penerbangan 6 sampai 12 km dan kecepatan maksimal 180 km per jam. Beberapa komponen UAV termasuk antena dan komponen lain dibuat dengan teknologi 3 dimensi. FPV Ghoul dilengkapi granat RPG-7 seperti PG-7VL, granat tangan anti-tank RKG-3M, dan muatan peledak lain yang dapat diproduksi langsung di zona pertempuran. Drone-drone canggih ini jelas akan sangat mematikan jika berada di tangan operator terlatih militer Rusia. Produksi lebih banyak drone. Selain pelatihan, upaya Rusia dalam mengembangkan teknologi drone nyatanya sangat visioner. Salah satunya dengan peningkatan produksi yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan operasi militer khusus. Menurut analisis pertahanan dan keamanan Jens, Moskow telah mengarahkan pendirian pusat-pusat khusus yang berfokus pada pengembangan dan produksi pesawat nirawak sejak dimulainya konflik Ukraina. Pusat-pusat ini berlokasi strategis di kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, dan lain-lain. Selain itu, pusat-pusat ini juga hadir di Republik Baskiria dan Tatarstan di Federasi Rusia. Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan Andrei Belousov belum lama ini mengumumkan bahwa sekitar 4.000 pesawat nirawak FPV diproduksi setiap hari, yang berarti sekitar 167 pesawat nirawak dihasilkan per jamnya. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sebelumnya, Rusia dapat mempercepat produksi secara signifikan tanpa menghadapi kendala besar. Menurut Bulgarian Military, Rusia pada dasarnya memiliki buku petunjuk komprehensif berisi 28 poin yang memandu penggunaan basis produksi dan rantai pasokan, serta produksi massal hingga pengiriman. Berikut pelatihan personil untuk mengelola drone yang baru diproduksi secara efektif.
Insiden penghancuran tank jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Lebih dari itu, masa depan perang dengan keunggulan Rusia kian jelas, meski tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi nantinya.